Di ayat 111 terakhir dari surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi sesungguhnya pada kisah-kisah Al-Qur'an yang kita baca, yang kita kaji, yang kita pahami, itu ada ibrah. Kisah itu harus jadi pelajaran. Makanya orang yang punya akal dalam duduknya, dalam berdirinya, bahkan berbaringnya, dia selalu berpikir wayatafakkarun, untuk mengambil ibrah setiap kejadian. Apapun yang kita lihat di luar sana, baik ayat qauliyah maupun qauliyahnya, ketika kita hadapkan dengan kehidupan untuk persiapan kehidupan akhirat nanti, harus menjadi bahan renungan. Dia tetap meninggal dengan mati. Bukan apa? Yang terbiasa orang mati kan, tiap hari juga ada. Itu nggak jadi ibrah. Karena mungkin apa? Artinya sudah tertutup, sudah keras. Sakit, anak, orang tua tuh harus ngambil ibrah. Apa nih salah saya sebagai orang tua? Jangan sampai ini gara-gara makan coklat, gara-gara makanan dipersalahkan. Maka bisa jadi apa? Itu ada pelajaran bagi orang tuanya. Dan Quran yang dikatakan dalam ayat ini bahkan sama secara perintahnya, laqad kana fi qasasihim, tentang perintah mengambil pelajaran di dalam Al-Quran, terutama kisah-kisah di dalamnya itu harus menjadi ibrah. Ibrah itu apa? Harus menjadi pelajaran yang harus menembus keimanan setiap orang mukmin. Jangan sampai Al-Quran yang kita baca hanya berlalu saja seperti dongeng. Beda kalau dongeng mungkin kancil mencuri ketimun gitu ya. Terus apa lagi? Paling mudah itu kan nggak nyata. Tapi kalau Al-Quran itu nyata, kejadian real yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Pelajarannya buat siapa? Buat umat yang kemudian. Maka siapa yang mengikuti pelajaran orang-orang terdahulu di dalam meraih keimanannya, mengikuti gaya para sahabat ya, dari Muhajirin dan Ansar dan waladzina tabauhum bi ihsan, dan mengikuti mereka dengan baik, maka itulah yang Allah jaminkan mendapat apa? Jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena apa? Karena dengan dia mengikuti kisah-kisah tersebut, kemudian dijadikan pembelajaran, kemudian dijadikan suatu rujukan dalam kehidupan agar tidak tersesat jalannya. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik yang harus dicontoh bagi orang penerusnya. Maka ilmu inilah yang menjadi iman. Ilmu dalam hal apa? Dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, 3 kisah ini terjadi di 3 negara. Nah, tapi nggak di Indonesia ya. Ada di Yaman, di Mesir, sama di Irak. Jadi 3 kisah ini yang menggugah kita, yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Pertama, kita bahas tentang kisah di Yaman. Di Yaman itu kita lihat di surat Al-Buruj, di surat Al-Buruj surat yang ke-85 ayat 1 sampai 10. Monggo yang mau sedekah.
sama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud anna ridatil waqud idhum alaiha wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma nahum minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu walahum azabun jahannam walahum azabul hariq. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat pahit, yaitu para pemisah Najran dan Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bara, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan atau bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jadi waktu ketika kejadian ini sebab nuzulnya dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi di negeri Yaman itu ada raja yang bengis, penguasa yang zalim, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Namanya Raja Jumas. Ketika itu agamanya masih Nasrani, ya, masih bertauhid Nasraninya, masih menjadikan Nabi Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nah, Raja Jumas ini ya, salah satu penguasa di Yaman yang biasanya kalau raja itu ada apanya? Ada guru spiritualnya. Kalau bahasa ya itu bahasa kerennya, sebenarnya bahasa gurunya dukunnya. Guru spiritual banyak kan? Dukun. Kalau usah pakai gaya-gayaan, dukun aja. Nah, guru spiritual ini atau dukunnya Raja Zulmas ini punya kebiasaan, yang punya sihir, punya kemampuan yang mungkin membuat si raja ini makin sombong dengan kekuasaannya. Nah, suatu ketika si raja meminta kepada tukang sihirnya untuk mencarikan kader generasi penerus